Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ai Istiana, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Yang kali ini saya akan berdiskusi bersama kepala sekolah tentang keputusan-keputusan yang beliau ambil selama menjadi kepala sekolah dan terutama di kasus-kasus yang ada. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Pak Putri. Gimana? Mau ada acara apa? Ya, ini mau minta waktunya Pak Novi sebentar, ya, untuk bincang-bincang saja sih Pak ini. Pak Novi kira-kira ada waktu? Ada. Ya, Silakan. terima kasih Pak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Kepala Sekolah SDUMP. Beliau adalah Bapak Novianto SPTGR, yang pada kesempatan sore hari ini beliau menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama saya. Pak Novi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Novi, sehat? Alhamdulillah. Minta waktunya beberapa menit ke depan ini untuk berdiskusi. Saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk mewawancarai atau berdiskusi dengan kepala sekolah. Kiranya ada waktu nih Pak? Baik, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Novi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini, Pak? Ya. Berkaitan dengan kasus dilema Etika. ya, dilema etika di SDUMP ya. Tentunya di sekolah ini kan di SDUMP ini banyak permasalahan yang perlu diselesaikan ya. Sebagai contoh tentang kedisiplinan ya, kedisiplinan guru. Ketika seorang kepala sekolah melihat kondisi guru-gurunya yang belum disiplin secara maksimal, tentunya ada semacam keinginan ya, tekad dalam hati untuk memperbaiki. Kebetulan karena memang sekolah swasta ya, jadi kami pun punya sebuah sistem ya yang bisa memperbaiki hal tersebut ya. Biasanya kalau di swasta ini kan memang ya berbasis reward dan punishment ya, atau hadiah dan hukuman ya. Tapi tentunya yang mengedukasi begitu. Ketika melihat banyak guru atau karyawan yang tidak disiplin, maka harus dibuat sebuah aturan ya. Ada tata tertibnya memang, tapi untuk melengkapinya kami buatkan semacam surat keputusan ya, dimana saya menerangkan ketika seorang guru ya, karyawan bisa berangkat lebih basic jam 6, maka akan mendapatkan reward. Nanti dari situ kemudian akan tumbuh ya, semacam keinginan guru karyawan untuk bisa memenuhi aturan tersebut, karena di sana ada rewardnya. Dan saya kira ini bagian untuk menumbuhkan kedisiplinan. Tentunya nanti setelah itu lewat ya, tidak hanya mengincar reward itu, tapi sudah menjadi rutinitas, kebiasaan, sudah kesadaran. Banyak sekali masalah yang itu ya diselesaikan dengan sebuah sistem ya, aturan yang tentu
tertulis baik melalui SK, bahkan ada aturan-aturan yang memang tidak tertulis ya, bisa kayak semacam kultur lah budaya yang itu tersirat tidak tertulis gitu. Jadi ada nantinya ada budaya positif gitu ya Pak ya. Iya, dan Selama ini bagaimana Pak Novi menjalankan pengambilan keputusan yang seperti tadi tentang kedisiplinan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menghadapi kasus seperti itu bagaimana Pak? iya. Pertama kita melihat, kita analisa masalah tersebut ya. Karena ini yang diminta adalah dua hal yang memang sama-sama baik ya. Sebagai contoh misalkan ini tadi ya agak-agak sedikit bersambungan dengan yang disiplin ya. Kita ada sebagian guru yang bertugas untuk PT Aki, ada yang tidak. Nah, ini kan dua hal yang saya kira sama-sama baik ya, dan dimana harus ditentukan ini dua hal tersebut. Jadi pertama kita analisa, kemudian dari hasil itu kita diskusikan, kita ada forum manajemen lah, rapat manajemen, kita diskusikan, kemudian menghasilkan sebuah aturan yang tentunya tertulis sekali. Lebih enaknya memang tertulis, tapi di surat tugaskan yang mengajar PDAKI, guru ya, guru kendaraan yang mengajar PDAKI, dan ada guru yang tidak mengajar. Ini pun ada dua tugas. Jadi dulu pernah guru itu semuanya mengajar ya, semuanya mengajar PDAKI, yang kemudian agak kerepotan, tidak ada forum koordinasi atau briefing. Makanya ini ada tiga ya, jadi ada tiga masalah yang bersama. Ada yang mengajar PDAKI, ada yang briefing begitu, kemudian juga ada yang piket ya. Jadi harus dipilih. Jadi intinya dua hal ini sama-sama berjalan ya. Jadi kadang-kadang dua hal ini harus sama-sama berjalan. Ada juga yang dua hal ini yang harus dipilih salah satunya. Tentunya ketika memilih yang satu itu harus yang membawa manfaat lebih baik, sehingga dampaknya pun bisa maksimal. Berarti adanya analisis terlebih dahulu Ya, Pak? ada analisis. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Novi lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus yang ada? Prosedurnya ya mirip tadi ya. Jadi ketika ada masalah muncul, kemudian dari kami ya, atau dari saya pribadi menganalisa ya, kemudian hasil analisa ini saya sampaikan di forum manajemen. Nah, ini menjadi bahan diskusi. Saya kira ini karena diskusi ini akan menghasilkan sebuah solusi yang tepat ya, yang nantinya mudah dijalankan karena hasil kesepakatan, tidak hasil keputusan individu, ini sebuah keputusan mufakat kolektif kolegial, sehingga enak nanti dijalankan. Itu maksudnya tadi setelah analisa masalah-masalah yang muncul, kemudian kita ambil alternatif solusinya ya. Dari diskusi kan muncul analis alternatif solusi ya, sampai pada pemilihan solusi yang paling tepat, Keputusannya sehingga keputusan yang dipilih kemudian masuk ke redaksi, biasanya dalam bentuk SK maupun surat tugas ataupun kayak kepanitiaan. Seperti itu sih sebenarnya singkatnya. baik, berarti ada analisis, ada musyawarah gitu Pak. Ya. Ya, kemudian hal apa saja yang mungkin tadi yang analisis itu lebih efektif atau melalui musyawarah itu efektif. Jadi
Jadi hal yang menurut Pak Novi itu efektif itu dalam pengambilan keputusannya seperti apa? Ya, jadi ketika ada kasus ya atau masalah, sebetulnya ada dua cara ya. Terkadang masalah itu muncul sudah ada aturan bakunya, artinya sudah ada SK-nya, sudah ada aturan tertulisnya, kita tinggal menyesuaikan dalam hal menyelesaikan. Itu cukup mudah ya, karena tinggal ini aja melihat. Tapi ada kasus atau masalah yang muncul yang itu kita lihat di aturan mungkin tidak ada, sehingga harus didiskusikan sehingga harus bermusyawarah ditentukanlah solusinya. Jadi kalau dipilih yang terbaik ya yang memang sudah jelas ya, sudah jelas. Saya kira di sini semua masalah yang muncul sudah ada prosedurnya. Misalkan kemarin sebagai contoh, misalkan kasus misalkan ada konflik yang antara siswa. Sebenarnya kalau tidak begitu rumit ya, itu cukup selesai di tingkat wali kelas saja. Wali kelas selesai masalah, ini masalah anak. Tapi kadang-kadang wali murid ikut campur, ini yang kemudian harus kita selesaikan bersama melalui diskusi atau mediasi ya, antara sekolahan, kemudian wali murid dan juga siswa. Ya prinsipnya musyawarah dan keputusannya itu bukan keputusan yang secara muncul dari pribadi kepala sekolah, jadi ataupun pribadi guru yang lain. Memang semuanya adalah muncul dari hasil kesepakatan, dari hasil musyawarah, sehingga nanti hasil keputusannya dampak ya akan dirasakan bersama, dan ketika dirasakan keputusannya itu nyaman, ini memang keputusan bersama, sehingga endingnya itu bisa legowo semuanya gitu ya. Semuanya begitu. Beda ketika keputusan kepala sekolah tidak pernah diskusi, tidak pernah musyawarah, tiba-tiba muncul keputusan, ini kan menimbulkan masalah lagi. Saya kira itu prinsip musyawarah mufakat. Mediasi juga ya Pak ya? Mediasi. Baik, dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada nggak Pak tantangan yang Pak Novi hadapi dalam menjalankan kasus tersebut? Maksudnya dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangan tersendiri gitu? Ya tentunya ada. Kadang-kala tantangannya kadang ini merasa keputusan yang diputuskan itu menimbulkan masalah lagi. Nah, ini yang kadang saya pikirkan itu harus cermat dan tidak bisa gegabah ya, kemudian harus 100% tidak. Jadi hasil keputusan yang diputuskan itu tidak menimbulkan masalah baru. Misalkan terhadap wali murid, misalkan wali murid yang komplain terhadap fasilitas sekolah, maka kita bicara sama ya, tidak kemudian harus langsung hardik wali murid, itu malah nanti menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi harus dipikirkan betul. Tentunya mungkin juga bisa pakai analisis SWOT atau pakai apa ya namanya, sebab akibat ya, atau prediksi-prediksi yang mungkin terjadi ketika kita memutuskan ini, kemudian menimbulkan apa gitu, kita harus diperhitungkan. Prinsipnya keputusan yang diambil itu tidak menciptakan masalah baru, tidak menciptakan masalah yang rumit.
kadang-kadang malah sekolah dalam hal ini kita harus seperti bersabar ya, bersabar dan mengalah dalam tanda kutip, karena kita melihat Timur ini adalah raja ya, yang harus dilayani begitu. Ini kan kita sekolah swasta jadi seperti itu, sehingga tapi kita juga mengalah dalam arti ini adalah bukan merendahkan kita sendiri, tidak, tapi memang mengalah karena ada solusi yang akan kita coba lakukan. Makanya akhirnya bisa menghasilkan lulusan yang sama-sama menguntungkan baik sekolah, murid maupun masyarakat. Berarti kalau di paradigma dilema etika itu ada rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu ya Pak. Ya, ini berpikir berbasis rasa peduli, rasa peraturan, kemudian berbasis hasil akhir. Ini Pak Nopi selesaikan semua ya. Kemudian selanjutnya, apakah Pak Nopi memiliki sebuah jadwal atau ada jadwal tertentu atau tidak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada, atau mungkin ada kasus langsung diselesaikan di waktu itu, ataukah mungkin dijadwalkan oke lah kasus ini akan terjadwal di Rabu besok, atau ada prosedur seperti apa yang selama ini sudah Pak Nopi jalankan? Ya, selama ini kami sebetulnya ada jadwal rutin ya. Jadi kami ada 2 rapat pimpinan di hari Senin ya. Di hari Senin dan hari Rabu. Itu rapat pimpinan, kemudian rapat seluruh karyawan di hari Jumat. Jadi untuk yang hari Senin itu kita merapatkan sesuatu yang akan kita selesaikan pada satu pekan mendatang, atau mungkin sudah action. Kemudian hari Rabu itu ada semacam inventaris ya, masalah-masalah di hari Senin, Selasa, inventarisir. Sebenarnya juga rapat hari Rabu itu juga 2 rapat itu sebetulnya ini ya, menginventaris sebuah masalah-masalah atau kasus yang bisa diselesaikan, sehingga nanti di hari Jumat itu kita sampaikan kepada seluruh karyawan agar bisa selesaikan bersama-sama. Jadi jadwalnya itu Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti ada jadwal khusus di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ada juga ketika ada memang masalah atau kasus yang perlu diselesaikan, seketika itu bisa diselesaikan ya Pak? Ada yang sifatnya insiden. Ketika masalah sudah segera dibicarakan. Lantas ada tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nopi dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya kasus-kasus dilema etika? Maksudnya ada seseorang yang membantu atau pihak-pihak lain yang membantu? Ya, yang sangat membantu wakil kepala sekolah itu menjadi sarana karena kita diskusinya ya kepala sekolah dan wakil sangat bagus sekali. Kemudian guru juga, dan semua aktivitas tapi utamanya kalau bicara siapa ya jelas manajemen dan kepala sekolah dan 4 wakil kepala sekolah. Ini di akhir ya Pak ya. Apa yang sudah disampaikan Pak Nopi tadi, pembelajaran apa sih yang bisa diambil dari pengalaman terhadap pengambilan keputusan-keputusan yang ada tadi? Saya kira poin pentingnya adalah kolaborasi. Kita juga punya ya trust ya. Itu sebenarnya bagian dari kolaborasi. Artinya sesuatu masalah
apapun atau kasus ya apapun, ketika kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, ya, misalnya kepala sekolah ya dengan wakil, dengan guru, saya kira ini menjadi pelajaran yang penting ya, yang bisa diambil hikmahnya. Atau di semua tempat ketika ada kolaborasi, saya kira masalah-masalah bisa terselesaikan, tidak hanya di sekolah, di masyarakat atau gimana pun ya, ketika berkolaborasi kerjasama, saya kira akan mudah menyelesaikan masalah-masalah, dan saya kira juga akan membawa banyak kebaikan ya. Jadi hasil-hasil keputusan itu akan berdampak produktivitas program di sekolah. Baik, terima kasih nih atas waktunya, Pak Novi sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan. Sepertinya bisa dilanjutkan dan mungkin bisa jadi kepala sekolah selamanya ini. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi ini sudah sangat membantu sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kepala sekolah ya, ini kepala sekolah satunya ya, yang ada di wilayah saya untuk membantu dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Sini saya sudah berada dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Bu Adi. Ya, gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Ini mau minta waktunya sebentar Pak untuk kita berdiskusi gitu. Iya, ini baru saja dilantik jadi kepala sekolah ini, Masya Allah. Iya. Pak Dani, selama ini bagaimana Pak Dani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Pak Dani sendiri? Ya, kalau untuk yang terjadi di sekolah kami dalam rangka kita mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, mungkin siswa kami mengalami sesuatu ya, jadi kami itu biasanya ada runtutannya ya, ada urut-urutannya. Yang pertama kita menerima laporan kasus yang terjadi pada anak dari orang tua, mungkin orang tua mengidentifikasi apa yang terjadi pada anak, kemudian mereka melaporkan kepada wali kelasnya. Dari wali kelasnya nanti disampaikan kepada tim manajemen yang ada di sekolah kami. Nah, disitulah nanti kami mengidentifikasi kasus yang terjadi pada anak, kemudian nanti kita diskusikan bagaimana untuk cara menyelesaikannya. Berarti dikumpulkan kasus itu asalnya dari mana, kemudian dikerucutkan ya Pak ya? Ya, betul. Lantas selama ini bagaimana Pak Dani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi terkadang ada dua kasus yang ini sama-sama benar gitu. Itu bagaimana Pak? Jadi setelah kita mengetahui kasusnya, kemudian kita identifikasi, dan di situ kita akan menentukan dan juga memilah menggunakan mungkin skala prioritas Bu. Jika keduanya itu mempunyai nilai kebenaran atau mungkin sama-sama sebuah kebajikan atau mungkin apa, nah itu kita akan memilihnya menggunakan skala prioritas. Jadi bukan berdasarkan dorongan-dorongan dari pihak mana atau dari pihak mana, tapi kita menyelesaikannya dengan mementingkan atau mengedepankan prioritas ya. Lebih ke prioritas ya Pak ya. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang bisa Pak Dani lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Kalau untuk langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan, tentunya saya sebagai pemimpin sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri,
tetapi juga harus mempertimbangkan dan menerima masukan dari teman-teman yang lain, guru juga dari teman-teman yang lain. Nah, di situ nanti kita mengambil keputusan berdasarkan mana yang terbaik untuk semuanya. Jadi tidak hanya terbaik untuk salah satu pihak, tetapi untuk kebaikan semuanya. Berarti ada musyawarah, mediasi ya, gitu ya Pak ya? Utama adalah musyawarah. Baik sekali Pak Dhani. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Dhani anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang Pak Dhani sendiri putuskan? Untuk langkah-langkah yang efektif tentu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan itu langkah yang paling efektif itu adalah musyawarah dengan beberapa pihak sekolah yang terkait ya. Dengan musyawarah itu nanti adalah saya akan menentukan keputusan dengan mempertimbangkan tidak memihak atau mungkin tidak berdasarkan dorongan-dorongan dari pihak manapun. Jadi keputusan itu harus murni hasil dari musyawarah. Jadi efektif dari pengambilan keputusan itu adalah dari musyawarah itu sendiri. Berarti hasil dari musyawarah baru diputuskan satu keputusan gitu ya Pak? Baik. Kemudian ada nggak sih tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dihadapi? Tentu untuk tantangannya banyak sekali Bu. Salah satu contohnya mungkin dari dalam diri saya pribadi pun terkadang ada muncul sebuah yang menjadi tantangan atau mungkin bahkan menjadi hambatan dalam kita mengambil keputusan ya. Jadi itu terjadi dari internal diri pribadi saya sebagai pemimpin, dan juga mungkin ada faktor-faktor dari luar diri saya atau mungkin dari lingkungan sekitar saya, lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan saya ambil. Jadi faktor utama dari intern ya Pak ya. Baik. Kemudian apakah Pak Dhani sendiri memiliki kayak jadwal gitu Pak? Jadi ketika misalkan ada kasus gitu, apakah Pak Dhani harus menjadwalkan, misalkan ada, oh ya ini ada kasus anak seperti ini, oke nanti saya jadwalkan Jumat depan atau Senin depan, ada jadwal tersendiri ataukah ada jadwal mungkin langsung kayak sifatnya insidental seperti itu Pak? Untuk mengatasi kasus-kasus siswa tersebut berkaitan dengan jadwal, kalau kita harus melihat mungkin kekuatan ya kasus tersebut, apakah memang harus kita selesaikan segera atau mungkin kasus tersebut bisa kita musyawarahkan dulu. Tentunya kalau kita musyawarah dulu kan harus membutuhkan waktu ya, mungkin beberapa hari. Nah kita nanti melihat dulu bagaimana kekuatan kasus tersebut, apakah kasus tersebut memang harus benar-benar diselesaikan secepat mungkin atau tidak. Jadi kita mungkin insidental juga, tapi juga kita punya jadwal juga untuk bisa menjaga anak-anak supaya mungkin tidak mengalami serius masalah ya. Jadi kita seperti melakukan pembinaan kepada siswa-siswa agar mereka terjaga dalam menjaga siswa agar tidak timbul masalah. Berarti ada jadwal tersendiri gitu ya Pak ya? Ada jadwal tersendiri, kemudian ada jadwal yang langsung diselesaikan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau mungkin pihak lain yang membantu Pak Dhani sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Pak Dhani hadapi? Ada orang yang mungkin pihak, ada komite atau tim manajemen dan yang lainnya yang membantu Pak Dhani? Ya
tentunya kami sebagai saya ya sebagai pemimpin di sekolah tentu tidak sendirian. Jadi ada teman-teman kami yaitu manajemen namanya. Dan manajemen itu berarti turunannya dari kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah, kemudian koordinator bidang, nanti turun lagi ke wali kelas. Jadi mereka semua dapat mempengaruhi saya untuk mengambil keputusan, tapi tentunya saya sebagai pemimpin harus harus objektif ya, harus objektif. Jadi tidak pilih kasih atau mungkin hanya menerima dari satu sisi saja, tapi kita harus menerima semua masukan dari mereka semua sebagai badan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Sangat bijak sekali nih Pak Dhani dalam pengambilan keputusan ya. Terakhir mungkin ini Pak Dhani, dari semua hal yang sudah disampaikan, dari semua hal yang sudah didiskusikan tadi gitu ya, pembelajaran apa sih yang bisa diambil dari pengambilan keputusan seperti itu? Tentu banyak sekali hikmahnya pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan dilema etika, etika dan juga moral. Iya, wujudan moral ya Pak. Moral, gitu. Tentunya sangat banyak sekali pembelajaran yang harus kita dapatkan, yaitu bahwa seorang pemimpin itu memang tidak boleh sendirian dalam mengambil keputusan. Jadi harus selalu mempertimbangkan masukan-masukan mungkin atau saran-saran dari lingkungan sekitar ya. Kalau kita di sekolah berarti lingkungannya adalah para wakil kepala sekolah, kemudian para guru tentunya itu yang sangat penting, kemudian dari tidak lupa juga dari wali murid. Wali murid juga harus kita selalu memperhatikan apa yang masukan dari mereka. Jadi pembelajarannya adalah kita menerima semua apa yang menjadi arahan untuk sekolah agar bisa membangun dengan baik, dan sebagai pemimpin juga harus memilih dan mengambil keputusan secara bijak. Baik. Masya Allah, ini sangat luar biasa ini sebagai kepala sekolah ya Pak Dhani. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru oleh yang lainnya gitu ya. Terima kasih atas waktunya ini Pak Dhani, atas berbagi pengalamannya dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan banyak ditiru oleh guru-guru yang lain yang kelak nanti atau mereka saat jadi kepala sekolah. Terima kasih, itu saja Pak Dhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil wawancara saya bersama beberapa kepala sekolah ya, yang dimana masing-masing mempunyai kebijakannya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.